Shalom, selamat pagi, berjumpa lagi dengan kami pelayanan suara pertobatan dimanapun kita berada. Sebelum kita melakukan aktivitas hidup sepanjang hari, mari kita terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan dengan tiada henti-hentinya. Kasih dan kemurahan serta anugerah Tuhan yang tak terhitung dan tak terbalas itu terus menyertai dan memberkati hidup kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari sampai dengan pagi hari ini. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas hidup kami mohon Tuhan Kau boleh berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa Tuhan memberi lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Memang tidak mudah bagi kita untuk memahami kasih Tuhan, karena kasih Tuhan sangat sempurna. Dan untuk memahami kasih Tuhan dibutuhkan pengetahuan dan kehidupan spiritual yang baik dengan Tuhan, atau yang disebut dengan keakraban bersama dengan Tuhan lewat kehidupan spiritual kita hari lepas hari, baik di dalam doa, baik di dalam perenungan firman Tuhan dan penyembahan kita kepada Allah. Lewat firman Tuhan hari ini tentu dengan tema banyak orang akan berpikir Tuhan memberi lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa mengukur apa yang diberikan oleh Tuhan. Bukan karena materi, bukan karena uang, bukan karena harta dunia. Tetapi kita harus melihat dengan hati yang terbuka. Kita bisa melihat situasi kehidupan dunia di akhir-akhir ini. Mulai dari tahun 2020 sampai 2021 kita sudah memasukinya, bahwa kehidupan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi apakah itu menimbulkan ketakutan di dalam hidup kita? Tentu tidak. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberi jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Sehingga apa yang paling berharga dalam hidup kita saat ini? Apakah itu uang? Apakah itu harta? Atau kekayaan? Atau kedudukan? Atau kesuksesan di dalam jabatan, pendidikan, dan masa depan? Tentunya tidak. Secara pribadi saya mengatakan bahwa itu semua kita butuhkan, itu semua kita harapkan dan kita ingin mencapainya. Tetapi bagi pribadi saya, yang paling berharga dan yang merupakan aset hidup dari setiap orang saat ini, hal yang pertama adalah iman kita kepada Kristus dan hati kita kepadanya. Dan yang kedua, aset yang paling berharga adalah nafas yang masih Tuhan percayakan bagi kita. Dan hal yang ketiga adalah pemeliharaan Tuhan yang terus berlangsung dalam hidup kita, diberikan berkat kesehatan. Lewat firman Tuhan hari ini kita bisa melihat bahwa tiga hal ini, baik itu hati dan iman kita kepada Tuhan, yang kedua nafas hidup yang Tuhan beri, dan yang ketiga berkat kesehatan adalah investasi hidup. Semua tidak bisa dibeli atau dijamin dengan uang atau harta kekayaan dunia, tapi Tuhan bisa menjaminnya dengan kuasa yang tidak pernah terbatas.
Dia memberi itu kepada kita dengan kasih yang sempurna. Karena wujud kasih Allah kita masih mengalaminya setiap hari. Kita masih memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita masih diberikan nafas hidup. Kita masih diberikan berkat yang lebih, makan, minum, dan pakai untuk kelangsungan kesehatan kita hari lepas hari. Itu adalah investasi yang paling berharga bagi saudara dan saya hari ini. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini memang tidak mudah untuk kita memahami kasih Tuhan. Dibutuhkan pemahaman spiritual yang sangat akrab dengan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa ini tidak mudah bagi kita untuk memahami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi satu hal di dalam firman Tuhan hari ini, di dalam ayat yang ke-20, secara tidak langsung Paulus menyebut dirinya bahwa kita semua adalah orang-orang yang terbatas untuk memahami kasih Tuhan, untuk memahami pemberian Tuhan, untuk memahami berkat Tuhan dan menerima setiap berkat-berkat dari doa yang sudah kita peroleh. Di dalam ayat yang ke-18 di sana firman Tuhan mengatakan bahwa Paulus ingin menunjukkan sikap doanya kepada Tuhan, mengungkapkan kasih Tuhan yang tak terpahami, kasih Tuhan yang tak terbalas dengan mengatakan bahwa betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan. Tidak dapat diukur, tidak dapat diselami, bahkan tidak dapat dimengerti oleh pengetahuan manusia. Sehingga di dalam ayat yang ke-18 ini merupakan klimaks daripada doa Paulus. Kita terbatas, dalam keterbatasan doa kita kepada Tuhan tidak pernah membatasi kuasa Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita minta. Sehingga di dalam semua hal, setiap doa kita, pergumulan kita tidak pernah mengcover semua masalah hidup kita, tidak pernah mengcover semua kesulitan hidup kita, tidak pernah mengcover setiap kesulitan hidup kita. Tapi itu pun walaupun kita tidak mengungkapkannya kepada Tuhan, tidak membatasi kuasa Tuhan untuk menolong dan memberi lebih banyak dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28 di sana firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh, dan Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi hidup ini sekalipun kita berdoa kepada Tuhan, tetapi ada peranan roh yang menolong saya. Ada peranan Roh Kudus yang menolong Bapak Ibu menyelidiki hati nurani kita, berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan untuk kepentingan orang-orang kudus. Sehingga di dalam pasal 3 ayat 20 mengatakan bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Yang kita pikirkan adalah kepentingan diri kita sendiri, keuntungan. Semua pusat hidup kita tertuju kepada diri kita sendiri. Tetapi pernah kita berpikir bahwa pusat hidup kita yang Allah lakukan tertuju hanya kepada diri kita sendiri dan bukan kepada orang lain. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Kita hanya berdoa, kita hanya memikirkan yang semuanya untuk kepentingan diri, untuk kebaikan kita dan hanya untuk kenikmatan kita. Tetapi yang Allah lakukan, yang Allah pikirkan adalah Dia memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Yang Tuhan berikan adalah lebih dari apa yang kita doakan. Dan semua pemberian, semua yang dilakukan oleh Tuhan tertuju hanya kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Betapa istimewanya kita di hadapan Tuhan. Doa kita tidak bisa mengcover semua masalah hidup kita, tapi tidak membatasi kuasa Tuhan untuk melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Di dalam ayat yang selanjutnya 20 bagian B, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Hal yang kedua, kuasa yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus bisa memahami bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita menandakan bahwa kuasa Tuhan itu bekerja secara aktif untuk kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan gak pernah istirahat, Tuhan gak pernah diam, Tuhan tidak pernah melalaikan atau tidak
dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kuasa yang aktif untuk menolong kita, kuasa yang aktif untuk mengasihani hidup kita, kuasa yang aktif untuk menyertai hidup kita, kuasa yang aktif untuk menjangkau hidup kita, kuasa yang aktif untuk memberkati hidup kita. Kita nggak bisa memberkati hidup kita, tapi kita bisa mengupayakan itu dengan menjaga kesehatan. Tapi kalau bukan Tuhan yang memberkati kesehatan kita, sia-sia usaha kita. Kalau bukan Tuhan yang memberkati pelayanan kita, sia-sia kita melakukannya. Kalau bukan Tuhan yang memberkati rumah tangga dan keluarga kita, sia-sia kita mengupayakannya. Tetapi jikalau Tuhan yang memberkatinya, semuanya mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan mengatakan bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Yang kita doakan adalah untuk kehidupan kita hari lepas hari. Tapi apakah yang kita lakukan itu mencapai kesempurnaan yang kita harapkan? Tentu tidak. Tapi semua itu lebih banyak dan disempurnakan oleh Tuhan. Yang walaupun di dalam tahap manusia tidak sempurna, tapi sudah jauh lebih banyak Tuhan memberi, jauh lebih banyak Tuhan menjawab doa-doa kita kepadanya. Jadi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kita tidak bisa mengukurnya lewat segi materi, dari segi uang, tetapi kita bisa mengukurnya lewat pemeliharaan Tuhan yang terus berlangsung bagi hidup kita setiap hari. Karena seperti kuasa yang nyata di dalam diri kita adalah kuasa yang bekerja secara aktif. Di dalam ayat yang ke-21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itu pun ungkapan Rasul Paulus dalam surat Roma. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini kita belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan, bahwa tanpa Kristus yang memulai kehidupan di dunia ini, semua itu nihil atau tidak ada. Tapi Kristus sudah memulai sesuatu yang paling indah, paling baik, dan paling berharga. Sehingga pusat hidup kita adalah segala sesuatu dari Dia, dan untuk Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ketika Kristus sudah memberikan kehidupan kepada kita, memberi lebih banyak, dan sudah menyatakan kuasanya dari apa yang kita doakan, kembalikan semua pujian itu kepada Tuhan, karena semuanya dari Dia dan kembali untuk kemuliaan namanya. Tidak untuk hanya kepentingan pribadi kita. Saya mau katakan dengan jujur, hidup ini kita hanya menikmati dan menjalaninya, tapi selebihnya kuasa Tuhan yang memeliharanya, selebihnya kuasa Tuhan yang memberkatinya, selebihnya semua di dalam genggaman kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, semua kita diberkati dan semakin memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati hati dan iman kami, bahwa hidup kami jauh lebih berharga dari apa yang kami ketahui tentang diri kami sendiri. Tuhan, kadang kami tidak tahu apa yang harus kami ungkapkan kepada Tuhan, tapi kami bersyukur lewat firman Tuhan hari ini mengajari kami bahwa Tuhan, Kau dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan dan kami pikirkan. Dan kuasa-Mu yang bekerja dan berkuasa dalam hidup kami adalah kuasa yang aktif, menjangkau hidup kami Tuhan di dalam segala keberadaan kami, untuk menolong, menyelamatkan, menyertai dan memberkati kami. Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa Tuhan untuk semua pembaca pendengar suara perkhotbatan. Manakala Tuhan ada yang sakit Tuhan, kalau dokter di atas skala tabib, jangkau hidup mereka Tuhan dengan kuasa memberikan kesembuhan. Kami berdoa yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan juga memberikan mencukupkan segala keperluan hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka yang kena musibah atau persoalan pergumulan hidup, Tuhan juga Engkau mengasihani mereka dengan limpahnya. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam masa pandemi. Tuhan Yesus, Engkau tolong seluruh lapisan masyarakat dan pemimpin bangsa kami. Tuhan, Kau berkati dengan kuasa-Mu agar semua yang ada hidup memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan berikan jalan keluar sehingga pandemi ini Tuhan bisa ada pemulihan di dalamnya.
Kami tahu bahwa hanya Injil Kristus yang memenangkan hidup kami, untuk kami hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang kena gempa di Sulawesi. Tuhan juga Engkau boleh berbelas kasihan untuk menolong mereka yang mengalaminya. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, mampukan mereka. Bahkan juga Tuhan ahli medis dan semua tim yang boleh membantu mereka, mampukan mereka agar semua pelayanan boleh dapat berjalan dengan baik. Bapak terima kasih bagi kami semua yang masih sehat dan melakukan aktivitas hidup kami sampai hari ini. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan pujilah Tuhan, inilah doa kami sepanjang hari ini. Engkau Allah Immanuel beserta dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.